Berikut ini adalah daftar hadis sahih tentang wabah corona. Pandemi coronavirus di SARS 2019 telah menjadi wabah yang mengglobal. Wabah ini telah menginfeksi warga dunia di berbagai negara tak terkecuali Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas Muslim. Maka para ulama dan ahli agama, supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil yang otoritatif dalam membimbing umat. Di antaranya, hendaknya hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis doif dalam berhujah. Hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujah dalam membimbing umat untuk menghadapi wabah penyakit antara lain sebagai berikut. 1. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. 2. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 3. Hadis sahih 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh berbuat madelarat dan hal yang menimbulkan madelarat." Hadis riwayat Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Abbas. Madelarat adalah rugi, kerugian. 4. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang anjuran sholat di rumah ketika hujan. Pada siang hari Jumat, dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada muazzinnya ketika turun hujan, "Pada siang hari Jumat, jika engkau telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah. Namun ucapkanlah salu fi buyutikum, salatlah kalian di persinggahan kalian." Abdullah bin Abbas berkata, ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini. Lalu ia berkata, "Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku." Maksudnya Rasulullah SAW, salat Jumat memang wajib. Namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar, sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Abbas. 5. Hadis panjang riwayat Bukhari Muslim yang artinya, pada suatu ketika, Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Ansor dan pemimpin Quraisy. Lalu, Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Petik 1. Jawab Umar, "Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu Ubaidah?" Agaknya, Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukanlah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga.
Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau menggembala dengan takdir Allah. Petik 1. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri. Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.